Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinuar, Siniar Nahdlatul Ulama, aktual religius, merawat jagat, membangun peradaban. Bersama saya Alang Abdal. Saya Sapawi Al-Jawi. Baik, hari ini kita akan mencoba mengulas kembali fenomena yang sedang enak dibahas, Apa tuh, khususnya Bang? di Kabupaten Langkat. Beberapa kali kita sudah menghadirkan pembicara. Hari ini kita akan mencoba menggali gagasan dari seorang akademisi. Wah, ini kali ini berarti tokoh pendidikan ya? Iya, tokoh pendidikan di Langkat. Masih muda, energik, serius di pendidikan karena riwayat pendidikannya juga lumayan. Dia sampai doktor, kemudian juga dia mengabdikan dirinya itu di dunia pendidikan. Mari sekarang kita sambut ya kan macam itu. Kita sambut yang mulia Dr. Muhammad Saleh SHI MA. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang Saleh. Selamat datang. Sehat kan, Bang? Alhamdulillah sehat. Awak panggil abang atau kayak mana ya, Ya, Bapak? mau panggil abang lebih baik abang lah. Abang aja Abang ya? sama kita kan. Karena masih muda tadi kan? Masih muda. Tokoh muda. Kita kan mau menggali potensi kaum muda gitu. Hari ini sibuk apa, Bang? Ya. Kesibukan hari ini apa, Bang? Kebetulan hari ini karena libur kita tidak Libur, apa. ya. Cuman kemarin lagi asik buat jurnal nih karena kita mau apa? Jurnal ya. Ya. Lagi serius itu ya. Serius itu. Tetap juga di pendidikan ya, Bang. Abang kan baru menyelesaikan program doktor berapa tahun yang lalu, Bang? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Beliau ini juga juga sebagai ketua STAJM. Wah, STAJM itu kan salah satu yayasan perguruan tinggi yang ada di Langkat yang umurnya sudah sangat senior dan memiliki saham sejarah yang gemilang di Kabupaten Langkat. ya dengan SJM kan apa ya, kampus yang melegenda juga kan? Iya. Karena dari situ juga salah satu tonggak pendidikan itu kan, dari Kabupaten Langkat. Betul. Di zaman Kesultanan, SJM, memang mungkin namanya kan SJM, paling enggak kan madrasah-madrasah itu kan sudah diawali dari sana, gitu. Dari Makanya tapak yang hari ini berdiri. Kita ingin tahu nih dari Bang Saleh ini karena hari ini dialah yang membidani keberlangsungan perkembangan yayasan ini. Karena Bang ini sebagai mengepalai sebagai ketuanya. Mungkin juga ada harapan-harapan kecil yang juga bisa dituangkan Abang ini untuk masa depan kepemimpinan Kabupaten Langkat. Hari inilah kita ulas. Gitu, Bang. Jadi menurut kami gitu, Bang. Makanya kami pilih Abang sebagai tokoh mumpuni pendidikan yang bisa setidaknya memberikan kontribusi terhadap Langkat ini ke depannya kayak mana. Gitu, Bang. Baik, terima kasih. Iya. Pak Supawi dan Pak Adel. Mana bapak? Iya, Aduh, balu kita ya kan. Gitu, kalau kita melihat sejarah dari STJM memang awal itu adalah dari Kesultanan, yaitu dari Tengku Mas Lura 1912. 1912 ya. 19. Tapi kalau kita hitung pada hari ini sudah berusia 111 tahun. Iya. Yang di sana sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, ya, seperti Amir Hamzah, Adam Malik, dan Profesor Johar Arifin, ya. Profesor Johar Arifin. Juga tokoh-tokoh yang lain, ulama-ulama besar juga. Salah satunya juga pendiri dari Nahdlatul Ulama di Kabupaten Langkat. Iya. Saya Abdullah Pipudit itu juga bukan alumni, malah guru yang disekolahkan di Timur Tengah oleh Sultan dan kembali mengajar di Jamiah Mahmudiyah. Dulu Mahat namanya kan. Dulu Mahat yang mendidik secara dia keagamaan. Iya. Sehingga lahirlah banyak tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang lahir dari sana. Iya. Sebelum ke situ, Bang, sebelum ke situ kita akan ke situ nih. Hari ini kan Abang diamanatkan sebagai ketua STAJM. Selain sebagai ketua STAJM, Abang ini disibukkan apa gitu? Aktivitas politik dulu gitu. Kalau dulu kan Abang pernah jadi Bawaslu kan, Bang, sebelum jadi ketua STAJM. Selain itu sekarang ini aktivitas politiknya itu, Bang, kira-kira?
Eh, kalau hari ini bicara tentang politik, memang saya tidak lagi fokus ke politik. Tidak fokus kepada politik, akan tetapi juga kita tetap memantau. Karena seorang akademisi, dia tidak lepas daripada politik itu. Karena dalam fikih siasa itu, ya, di dalam kitabnya Al-Ahkam, Al-Sultaniyah Al-Mawardi, dia mengatakan bahwa seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan atau seorang pendidik itu tidak lepas dari politik. Iya, benar, Bang. Sama seperti tesis saya waktu S2, saya mengambil tentang politik. Oh, Abang hukum ya? S2-nya S1, MA ya? S2, S3 saya hukum. Hukum, ya, Kalau linear ya. kemarin saya ngambil S1 tentang peradilan. Iya, iya, ya, iya. tentang peradilan. S2 saya mengambil siasahnya, ya, tentang politik Islamnya. Lalu yang ketiga tentang hukum keluarga. Hukum keluarga. Nah, itu yang apa? Tapi secara apa sih linear ya. Maka kemarin tahun 2012 saya mencoba untuk mengikuti apa namanya? Penyelenggara pemilu. Iya, iya. Waktu itu tahun 2012 itu masih disebut dengan Panwas. Iya, benar. Kabupaten. Alhamdulillah saya lulus, Iya, dan menjadi komisioner pada waktu itu. Dan memang jiwa saya waktu itu memang ingin jadi orang politikus, ya. Karena tesis saya itu tentang fikih siasa Tentang itu. ya. Fikih Dan siasa. tapi ketika kita terjun ke lapangan, memang politik ini nggak bisa kita buat lurus, ya. Tidak bisa kita buat lurus. Pasti ada belok-belok. Pasti ada belok-belok. Karena apalagi ketika kita bicara tentang tema kita tentang juara ini, Iya, iya. kalau bicara jujur, yakin itu tidak bisa. Iya. Seorang politik tidak akan pernah jujur mengatakan dirinya adalah orang yang paling jujur, orang yang paling adil, orang yang paling amanah, itu tidak pernah. Iya, nah makanya hari ini kami coba itu nih. Pasti ada definisi jujur menurut politikus itu pasti ada, Bang. Pasti ada. Jujur di saat yang tepat ya, Iya. bisa jadi juga nanti akan kita ulas ke Abang nanti. Berarti hanya sekedar tagline aja lah Bang, misalnya baliho di spanduk jujur, itu adil, biasa. Kalau kita Biasa ya. mau jadi pemimpin kan seperti itu. kampanye ya. Apalagi kampanye kita. Pilihlah pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin Iya, yang betul. adil, pilihlah pemimpin yang amanah dan sebagainya. Itu pasti. Iya. Tapi pada kenyataannya, Iya. realitanya Kita sebagai manusia tidak bisa mengikuti apa yang Iya. diamanahkan Rasulullah. Benar. Karena dalam bagaimana seorang pemimpin itu, sebenarnya kita harus ikuti Rasulullah. Iya. Rasulullah punya 4. Sebaiknya kita punya 3 hal aja yang kita bisa kita ambil. Iya. Yang pertama kita sidik, Sidik, yes. ya. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah patona. Patona. 3 hal ini saja yang bisa kita ambil, ya. Insya Allah itu akan menjadi pemimpin yang baik. Iya. Dan penyelenggaraan dalam pemerintahan di kabupaten ataupun di pemerintahan di negara kita ini akan lebih baik. Iya. Dari segi apapun dia, dari segi ekonomi, pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Kalau 3 hal ini saja kita pegang, insya Allah itu bisa. Cuman persoalannya adalah, ya, sealim-alim apapun kita, kalau bahasa apanya, ya sealim-alim apapun kita, kalau kita udah nampak uang, godaan setan itu luar biasa. Tetap nyerempet Tetap ya. juga menyerempet-nyerempet kan gitu. tergiur juga awalnya. Tergiur juga, itu dia apa. Jadi berarti ke depan apa namanya aktivitas politik Abang cukup menjadi pemantau lah. Tapi tentu saja ada adik-adik Abang yang konsul sama Abang gitu ya. Tetap. Ada, kalau adik-adik kita memang ada yang konsultasi dengan kita bagaimana supaya Langkat ini lebih maju. Iya, soalnya kan banyak tuh. Langkat ini biar bermartabat, Iya. Langkat ini biar religius. Itu yang selalu adik-adik apa namanya berdiskusi dengan saya. Soalnya kan banyak itu yang barusan caleg ini kan banyak yang terpilih yang muda-muda itu kan Bang, Iya. kayak si Ahmad Senang, kayak siapa lagi tuh Bang Ramadil Rahmat nanti kan Rinaldi, berpeluang besar orang ini akan Mahali duduk di Hakim, itu. Mahali Hakim kan banyak yang muda-muda itu tentunya memang sering lah berkonsultasi sama Abang. Ya, memang kebetulan Ada beberapa mereka kali, itu ya. kan adik-adik kita. Baik itu di waktu di SMA, Iya. di kuliah, mereka adalah adik-adik kita dan mereka ya kader juga sama-sama kader. Gitu ya. Ibaratnya Abang- Saya lebih senior, Iya. maka mereka lebih banyak berdiskusi. Abang tetap berkontribusi lah untuk Iya, tetap berkontribusi. Oke. Jadi Bang, kalau kita lihatlah berkacalah kepada pileg kemarin,
Kalau kita singgung tadi tentang jujur, adil, ya. Bagaimana lah pandangan Abang? Sehingga ini bisa menjadi acuan kita ke depan ketika kita menghadap pilkada yang nggak lama lagi ke depan. Ya. Ya, saya berharap kalau kita lihat dari pileg kemarin, ya, pilpres, pileg dan sebagainya, memang saya sering mengatakan dalam diskusi-diskusi dengan senior-senior saya, ya, pakar HAM Sumatera Utara seperti Bang Masda El Muhtaz, dia sering mengatakan bahwa kalau kita ingin masuk dalam politik, mau jadi anggota dewan, itu tidak terlepas kita dari uang. Finansial. Ya, finansial itu tidak boleh lepas. Kenapa? Karena di lingkungan masyarakat kita itu tidak terlepas dari itu. Iya, iya. Akan tetapi ya kejujuran itu yang harus kita ambil. Kejujuran itu harus kita buat kepada masyarakat bahwa ini sekedar untuk ya modal supaya kita bisa menyatu. Iya, benar. Supaya kita apa? Nah, kalau pileg kemarin memang agak sedih juga sih. Ya. Iya. Banyak sekali. Ya kalau saya secara jujur sepertinya banyak seperti MK. Iya, benar. Dengan batas usia, KPU. Iya, dimulai dari situ ya. Dan sebagainya itu yang terjadi di masyarakat kita. Banyak masyarakat yang tidak lagi percaya dengan pemerintah. Ya, apalagi tentang nepotismenya itu yang menjadi momok bagi kita semua. Ya. Apalagi kemarin di Langkat ini, ya, anaknya ada 4, tiga duduk sebagai anggota dewan. Main semua. Main Dapil semua. dapil sini, Dapil semua. lengkap udah. Ini agak ngeri juga nepotismenya, permainan itu. Sebenarnya kalau dalam undang-undang kita seharusnya ini harus dirubah. Iya. Ya, sama seperti kalau dulu di dalam undang-undang perbankan syariah atau perbankan bahwa suami istri itu tidak boleh satu lembaga. Ya. Suami istri tidak boleh. Tapi yang terjadi di kita ini anak, istri, suami duduk satu lembaga itu dan di satu partai. Ini luar biasa. Iya, benar. Bisa ada permainan di dalamnya. Sehingga peluang-peluang itu ya. Tapi peluang nepotisme. itu ya, tapi mudah-mudahan ya ini tidak terjadi di kalangan masyarakat kita, dan mudah-mudahan yang duduk ini satu keluarga ini amanah. Itu aja. Amin. Mudah-mudahan lah. Karena dalam Islam kalau sudah amanah pasti orangnya sudah jujur. Iya. Kalau sudah amanah dia sudah adil. Ya. Sudah amanah dia pasti berakhlak. Karena amanah itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Amanah. Kuncinya di amanah. Kuncinya di amanah itu. Kalau cerita jujur belum pasti dia amanah. Tapi kalau amanah ini apa yang dikatakan Rasulullah, amanah itu yang paling utama. Ya. Selain takwa ya. Iya, Kalau takwa itu puncaknya. Puncaknya benar. Nah, kalau takwa itu puncaknya. Berarti kalau misalnya kita merujuk kepada kepada tema kita ini kan jawara kan, kita minta kita kemarin diskusi sama teman-teman juga untuk memilih tema topik ini, jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius dan berakhlak. Kira-kira konsepnya sudah kena seperti yang Abang bilang tadi. Cuman masalah jujur, kalau misalnya kan amanah itu menurut Abang amanah dulu kan. Kalau misalnya jujur itu memang ada kalau KPK mengatakan apa? Jujur itu hebat. Jujur itu berani. Jujur itu hebat, jujur itu baik. Itu prinsipnya kayak mana sih sebenarnya Bang? Kalau kita kaji secara perkata, jujur. Malah filosofisnya jujur yang baik itu gimana? Dalam konteks politik lah menurut Abang gimana? Kira-kira? Ya kalau kita bicara jujur ya, orang pasti akan ya kalau kita sudah mengatakan jujur, kalau kita memang sudah beriman, itu pasti berani mengatakan jujur. Tapi kalau cerita jujur, kalau dirinya masih jauh dari keimanan itu berat untuk mengatakan itu jujur itu gitu. Jauh panggang dari api. Ya secara saya aja belum tentu saya akan jujur pada istri saya. Iya. Saya nggak akan sama orang tua pun begitu juga. Karena diri kita masih belum iman kita masih lemah gitu ya. Apalagi ketika kita katakanlah KPK itu jujur itu berani. Iya, benar. Jujur itu berani. Pejabat itu nggak akan pernah berani mengatakan bahwa aku menyuap
Iya. ini menyuap itu dan sebagainya, itu nggak akan pernah. Nggak akan berani. Begitu juga dengan adil ya. Adil gitu gimana menurut Abang? Kalau cerita adil di dalam Al-Quran itu kan dalam disertasinya Profesor Amir Nuruddin, ya, guru besar UIN Sumatera Utara, mengatakan bahwa keadilan dalam Al-Quran itu berbeda dengan keadilan di dalam berpolitik. Oh beda? Ya, berbeda. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan banyak berbicara tentang bagaimana keadilan berpoligami, ya, bagaimana keadilan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itulah yang dikatakan adil dalam Al-Quran itu. Tapi kalau di dalam keadilan dalam fikih siasa itu sendiri, bahwa kita harus berani mengatakan bahwa kita ini adalah sama, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Itulah dia. Kalau dalam fikih siasa, Itulah adil tadi. itulah adil. Tidak memilih dan memilah, gitu. Iya, iya. Itulah adil dikatakan dalam. Sama rata ya berarti. Iya. Berarti kalau misalnya lah, kan ada tuh analogi misalnya kan memberikan hak kepada setiap orang yang sama. Kan bisa aja tuh kebutuhan orang kan Iya. beda-beda kan Bang. Itulah maksud daripada adil itu. Nggak mesti sama kan, tapi sesuai dengan tingkat Sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan itu sendiri. Bisa saja berbeda-beda berarti. Berbeda-beda kebutuhan. Tindakan seorang itu terhadap misalnya usia. Di dunia pendidikan misalnya kita memperlakukan anak SD berbeda dengan anak SMA, gitu kan. Itu pasti. Oh, Itu pasti berbeda. berarti keadilan juga melihat kondisi Iya. juga. Jadi keadilan itu kan kalau dalam bidang pendidikan itu kan tingkatannya itu dilihat. Lihat tingkatan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa pendidikan SD, SMP, SMA dan perkuliahan itu dia harus berikan beasiswa sekian. Benar. Sama semua, Sama tidak, semua. tidak bisa. Karena kebutuhannya Karena kan beda. kebutuhannya berbeda-beda. Iya, sesuai dengan Imam Ali mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Iya. Masanya. Kalau kecil Kayak kaidah itu kan bahwa kamu harus mengikuti zaman itu. Iya, betul. Zaman itu kita tidak mengikuti zaman. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah jalan kemana-mana naik unta, kita harus pada saat sekarang ini harus ikut Rasulullah naik unta. Nah, maka kaidah itu mengatakan bahwa kita harus ikuti zaman. Tidak bisa kita tidak mengikuti zaman itu. Benar, Bang. Kalau wibawa, Bang. Wibawa ini dalam artian gimana? Kadang-kadang kita melihat ada pemimpin yang berwibawa. Iya kan? Tapi dia itu culas gitu. Wibawanya dapet, tapi dia juga bertindak tidak adil. Tapi dia ketika dia hadir dalam podium, dia berbicara dalam podium, dia wibawa. Wibawa ini kan bisa dikatakan karakter. Karakter ya. Ya. Karakter dia, wibawa. Kalau dia kita katakanlah karakter kita itu. Wibawa ini nggak bisa dibentuk atau datang sendirinya, Bang? Wibawa itu bisa dibentuk, bisa juga bawa sendiri. Oh. Jadi tidak bisa kita wibawa itu, ya ada juga sih yang ujuk-ujuk datang, ada gitu. Dia dari gaya jalannya, Iya. dari gaya bicaranya, ya. Itu nampak dia. Iya. Itulah wibawa tadi ya, gestur tubuhnya cuma. Gestur tubuh ya. Ya, gestur tubuhnya itu. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Saleh sendiri itu lebih dibentuk apa karakter tadi yang memang? Ya kalau menurut Abang sendiri lah. Kalau saya malah harus pertama untuk harus dibentuk karakternya itu. Bentuk karakter dulu Bentuk ya. karakter. Karena kalau seorang pemimpin ketika kita duduk, ya, kalau tidak kita bentuk dulu karakternya, ini akan sulit lah kita katakan bahwa dia bisa memberikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat itu sendiri. Iya, kalau kita lihat kepemimpinan nasional lah kayak Jokowi di awal-awal di periode pertama kan dia kan memang gesturnya kan tidak mencerminkan kewibawaan, tapi kan memang banyak kebijakan-kebijakan dia itu yang memberikan dampak pengaruh yang baik. Ya, walau pada akhirnya banyak mengecewakan. Kalau di awal-awal kita lihat gitu, itu kan dia kan memang tidak wibawa kalau kita lihat dari segi gestur dan fisik. Gitu. Kewibawaan itu bukan dari gaya dia jalan atau jawab atau tidak. Jadi kewibawaan itu adalah dari bagaimana dia cara menyampaikan. Jadi bukan dari gestur tubuhnya aja, tapi gaya menyampaikannya, ide-ide dia dan sebagainya itu yang
yang kita lihat. Jadi bukan sebatas fisik ya. sebatas fisik saja. Tidak. Tapi fisik juga mendukung kan? Ya fisik juga mendukung. Ya. Kenapa fisik mendukung? Karena supaya apa? Supaya orang yang melihat dia itu agak ya kita katakan segan gitu. Oh gitu. Segan untuk apa? Tapi kalau kita kepemimpinan Jokowi ini adalah dia pemikiran dia itu cemerlang. Kalau saya katakan itu cemerlang. Iya. Di awal-awal kemarin. Di awal-awal itu cemerlang. Ya memang kita agak sesalkan kemarin itu aja nya. Ya pada akhir-akhirnya ada sedikit tergores di hati masyarakat ya kan. Iya. Terus kemudian kan di akronimnya kan ada amanah, Lang. Amanah itu. Amanah itu menurut Abang kayak mana? Ya tadi Abang udah amanah tadi sudah di awal tadi di situ kuncinya amanah ya. Kuncinya amanah. Ketika sudah amanah berarti semuanya udah masuklah semuanya. Masuklah akhlak, berakhlak itu termasuk itu. Termasuk ya. Religius juga ya. Religius itulah amanah. Nah, masalahnya begini Bang, Langkat ini kan memang mayoritas Muslim kan, tetapi juga kita juga tidak bisa menafikan yang minoritas kan. Ya. Kalau memang misalnya religius kita itu hanya berdasarkan konsep Islam, bagaimana dengan yang minoritas? Maksud kita hari ini, kenapa kita pilih Jawara dan konteks R-nya itu adalah religius? Religius itu bukan hanya sekedar mewakili mayoritas aja gitu. Bagaimana konsep religius itu yang bisa menyatu kepada masyarakat yang non yang non muslim misalnya. Muslim lah kita katakan. Itu gimana konsepnya? Agar nanti kita kan tidak ingin kecolongan lagi nih Bang, karena periode Langkat 1 pernah menuai sejarah kelam kan, masuk KPK kemarin kan. Itu tentunya kenapa? Karena nilai religiusitasnya itu rendah. Ya. Jadi gimana konsep religius? Jadi kalau ini kita kan hasil penelitian ya. Iya. Yang saya lihat dari disertasi dari Dr. Muhammad Arfan, ya, MEI, ya salah satu juga dosen kita di STJM yang baru selesai doktor beliau di Sumatera Utara. Beliau meneliti tentang religius dari segi ekonomi. Ya, memang di Langkat mayoritas kita ini Muslim, ya. Tapi kereligiusan di Langkat ini sangat rendah, sangat rendah sekali. Nilai religiusnya malah nilai religiusnya itu sangat rendah. Walaupun di mana-mana masjid itu paling banyak. Iya benar. Paling banyak kita di masjid kita paling banyak. Akan tetapi masyarakat kita masih lemah ketika azan berkumandang, ya. Hanya sekedar dengarkan saja, tidak hadir dia di dalam hatinya. Makanya kalau kita mencari seorang pemimpin, ketika ajan datang, ya ajan memanggil, ya kita datang gitu. Ya. Itu dia. Nah, makanya kalau kita bicara religius, ya dari hasil penelitian dari Muhammad Arfan, itu sangat rendah sekali. Rendah ya. Maka kemarin ke ISDEP USM, ISDEP USM, Universitas Sains Malaysia. Kita kan ada bicarakan itu berkenaan tentang bagaimana religius ya dari segi ekonomi, dari segi pembangunan itu kami bicarakan itu ketika kemarin pernah ke apa ya? Kemarin studi banding ke Malaysia, Thailand. Ke Malaysia, Thailand di beberapa perguruan tinggi. Membicarakan itu, membicarakan itu. Terutama di ISDEP. ISDEP itu kan fakultas tentang peradaban Islam, pembangunan Islam di Malaysia. Jadi baik itu dari ekonomi, dari politik, ya, kebijakan-kebijakan politiknya itu semua ada di ISDEP. Di ISDEP itu, ISDEP Islamic itu. Development. Jadi kita kemarin itulah kita buat LOA, ya. Artinya seperti MOU, ya, seperti MOU tapi di fakultasnya. Iya. Kalau MOU-nya itu kan di universitasnya kan, tapi kita di fakultasnya. Sehingga kita juga diberikan kesempatan ya dokter-dokter dari STJM itu untuk postdoktoral, untuk bisa meneliti, bekerja sama, kolaborasi dengan USM itu. Ya salah satunya itulah tentang religius itu yang sangat serius kemarin, religius, ekonomi dan kemelayuan itu. Budaya. Karena budaya Melayu Malaysia dengan kita itu hampir sama. Ngomong-ngomong tentang budaya nih, masuk kepada poin pertanyaan berikutnya Bang. Nah, potensi Langkat ini salah satunya adalah budaya, sejarah, kemudian ada ekonomi. Coba kami ingin explore ke Abang, dari segi budaya dan sejarah gimana menurut Abang?
tadi udah singgung sedikit kan tentang bagaimana abang kan menahkodai SAJM nih. Jadi SAJM itu kan mempunyai saham sejarah yang gemilang pada potret pendidikan Langkat hari ini. Peluang-peluang untuk memajukan pendidikan itu ada bang, kira-kira kan bang? Bisa bang berceritakan? Nah, kalau kita bicara tentang peluang untuk perkembangan pendidikan dari segi sejarah dulu lah, kita katakan bahwa Langkat ini ya kalau dalam sejarahnya di awal-awal ya masa penjajahan, kita katakan Langkat merupakan titik puncak daripada pendidikan di Sumatera Utara. Iya, benar. Karena kalau kita lihat dari sejarah ya, bukan saja orang Langkat yang belajar di Jamiah Mahmudiyah, tapi dari beberapa provinsi juga belajar. Ada yang dari Jambi, ya, Kuala Tungkal itu banyak. Ya, orang Banjar itu Kuala Tungkal itu orang Banjar. Dari Malaysia, dari Thailand, ya, dari Singapura dan sebagainya. Ini banyak orang belajar kemarin, ya, ke Jamiah Mahmudiyah. Sehingga saya ada kemarin ada Syekh Abdul Halim Hasan, itu ulama besar juga, ya, orang Binjai. Dia orang Mandailing tapi belajar di Jamiah Mahmudiyah. Dan beliau itu banyak melahirkan buku-buku besar, ya, tafsir Ahkam, tafsir Al-Quran Al-Karim, yang hari ini anak beliau juga sebagai tokoh nasional juga, ya. Dan banyak lagi lah. Ya, melahirkan ada Malik, semuanya itu di situ. Amir Hamzah juga belajar di situ. Profesor Zohar Arifin juga belajar di situ. Dan cikal bakal Man 2, cikal bakal Madrasah Aliyah Negeri itu pertama itu di Jamiah Mahmudiyah. Oh, di situ pertama kali ya. Itu cikal bakalnya. Mereka belajar pertama itu di Jamiah Mahmudiyah. Dan memang sempat Jamiah Mahmudiyah itu sempat berhenti, tidak ada belajar mengajar karena dijadikan markas. Oke, gitulah. Ya, jadi museum, penyimpanan museum Tentara Republik Indonesia. Oh, di penyimpanan museum di museum. Di mana itu? Di kampus di STJM. Di STJM itu ya, pernah gitu ya. Sehingga kalau kita lihat STJM ini kan, abang udah berapa tahun di situ bang? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Oh, baru 5 tahun ya? Baru 5 tahun. Tapi kalau mengajar dari tahun 2015. Ya, artinya kan hari ini kita lihat kalau dari segi pendidikan beberapa kampus juga udah mulai tumbuh nih bang di Kabupaten Langkat, mulai ada persaingan lah maksudnya. Nah, kita pun berharap pendidikan ini ke depan juga jadi lebih baik karena pendidikan itu adalah peradaban. Iya, membangun peradaban. Membangun peradaban. Ya. Nah, kalau saya katakan ada lahirnya perguruan-perguruan tinggi ya, di Langkat ini, saya malah senang. Iya gitu ya. Makanya bangga kita adanya lahir perguruan-perguruan tinggi yang ada, seperti STIKIP Al-Maksum, Universitas Putra Abadi Langkat, ya. Terus Akbid Pemda dan sebagainya. Saya malah senang. Kenapa? Karena dengan lahirnya pendidikan di Kabupaten Langkat ini, jadi dunia pendidikan di Langkat ini semakin maju. Ya, anak-anak atau masyarakat yang mau belajar itu lebih terjamin lagi pendidikannya daripada harus keluar dengan biaya yang sangat besar sekali. Nah, jadi saya katakan itu bukan saingan, tapi bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu, meningkatkan SDM masyarakat ya. SDM-nya, kualitas pendidikannya dan sebagainya. Ya, alhamdulillah STJM ini kadar ulama Kota Binjai itu malah kita berikan beasiswa atas nama STJM. Oh iya. Jadi artinya MUI Binjai itu masih percaya dengan kita. Iya. Nah, itu dia. Jadi abang punya visi dan misi di pendidikan, berarti tidak tertutup kemungkinan abang mau nyalon bupati, kayak mana bang kira-kira? Karena abang udah punya konsep nih sebenarnya, konsep pendidikan itu ada sama bang, karena pendidikan itu adalah faktor terpenting untuk membangkitkan peradaban khusus di masyarakat Langkat. Kira-kira kayak mana bang? Ini yang payah nih bang, kalau udah dinda-dinda. Kalau bicara kepingin jadi seorang pemimpin, apalagi mencalonkan jadi bupati, ini agak berat. Ya, apalagi dari segi budaya apa sebagainya, ini agak berat kita apakan.
Cuman ya ada sih kepingin ya. Cuman saya sebagai mungkin bukan sebagai calon pemimpinnya atau sebagai bupatinya, tapi kepingin bagaimana menyumbang ide menyumbang pemikiran ya. ide dan gagasan tentang pendidikan bagaimana Pak. Maka saya kepingin di Pemkab ini harus ada staf khusus, Iya. ya staf khusus bidang pendidikan. Dialah yang bagaimana merumuskan itu ya. staf khusus ini merumuskan ya dari segi pendidikannya supaya pendidikan di Kabupaten Langkat ini lebih berkualitas, lebih maju dan sebagainya. Nah, gitu, Mbak. Itu dia. Baik sahabat Sinuar, demikian perbincangan kita bersama Dr. Makasih Bang Dah, Makasih. Dr. Muhammad Saleh SIFA. atas waktunya. Apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi referensi juga ke depan, menjadi edukasi. Iya, benar. Banyak sebenarnya yang belum selesai nih waktu ini karena waktunya juga singkat. Mungkin kita bisa diskusi di luar ya kan. Saya Halang Abdal undur diri. Saya Sapawi Al-Jawi dalam Sinuar. Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius. Merawat jagat, membangun peradaban. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.